Acara ini berawal dari sebuah obrolan dari Pak Kapolres bersama teman-teman wartawan menyikapi dengan kondisi saat ini, di mana kondisi saat ini seperti diketahui memasuki bulan Ramadan banyak sekali hal-hal yang menjadi sebuah dibilang fenomena sih bukan. Cuman pemerintah sudah melarang sahur on the road yang bukan tanpa alasan. Pasalnya dalam kegiatan yang menyebabkan kerumunan tersebut berpotensi terjadinya gangguan kamtipmas dan tawuran antar kelompok. Di KPU pesawat ini, Pom Jawa Kawan Harian Tangerang Raya bersama Polres Metro Tangerang Kota menggelar diskusi publik. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi penyambung informasi sehingga dapat memberikan solusi bagi masyarakat seperti yang kita inginkan bersama. Diskusi yang akan menyasar keramaian ini juga diharapkan bisa mencegah terjadinya aksi kriminal, jalanan dan juga menciptakan situasi yang aman dari gangguan kamtipmas. Insya Allah acara ini akan kami laksanakan atau kita laksanakan seminggu sekali di tempat-tempat terbuka di tempat Polri ini, dan kita laksanakan secara live baik melalui Zoom meeting dari pemerintah Kota Tangerang, terus juga Instagram dari Pokja, dari Polres juga kita coba aplikasi acara kita ini untuk bisa memberikan pada masyarakat bahwa apa sih sebenarnya yang kita inginkan bersama dalam kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Kapolres Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Polisi Bapak Ibu untuk memberikan paparan terkait apa yang mungkin bisa menjadi solusi terkait dengan fenomena kejadian yang mengakibatkan putra putri kita yang mungkin kurang arahan untuk melakukan aktivitas dari orang tuanya dan lebih baik lagi. Waktu dari Pak kami persilakan Pak Kapolres. Baik, terima kasih moderator, kamus, yang pertama Pak Wali Kota, yang kami hormati Pak Ketua DPRD Kota Tangerang, dan tentunya Bapak Ibu hadirin masyarakat Kota Tangerang pada umumnya dimanapun berada, baik yang hadir langsung di lantai 5, ya, lantai 5 Tangerang City Hall, maupun saudara-saudara yang berada di luar ataupun di negeri secara daring. Sebagaimana kita ketahui bahwa fenomena sosial terkait dengan maraknya aksi tawuran, kemudian fenomena sosial terkait dengan maraknya perilaku-perilaku yang meresahkan masyarakat khususnya Kota Tangerang, dengan tampilan adik-adik kita, termasuk juga kelompok-kelompok yang memang kalau kita lihat boleh dikatakan tidak lazim. Aktivitas masyarakat mulai dari kegiatan masyarakat pada umumnya, termasuk juga aktivitas pada malam hari, dan berdasarkan analisa dan evaluasi mengalami peningkatan yang cukup tajam. Beberapa kegiatan yang kita pantau, di antaranya kita telah menemukan termasuk juga polarisasi yang muncul di tengah masyarakat, seperti contohnya kegiatan berkumpul, kegiatan konvoy, kemudian juga membangunkan sahur dan lain sebagainya. Nah, kemudian pimpinan Polri dalam hal ini Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan maklumat kepada seluruh jajaran, sekaligus mengingatkan kepada kita semua terkait dengan antisipasi terhadap maraknya aksi-aksi pada malam hari. Nah, selanjutnya muncul kebijakan, yakni pelarangan terhadap SOTR ataupun yang kita kenal dengan sahur on the road. Banyak yang bertanya-tanya kepada kita, Kamus, kenapa SOTR itu dilarang? Sahur on the road itu kok dilarang? Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat. Pemahaman sahur on the road, sahur on the road kalau dilihat dari artinya sahur di jalan. Jadi pelaksanaan sahur di jalan itu nggak dilarang, silakan saja. Masyarakat, saudara-saudara kita yang mungkin ngekos, yang mungkin di rumahnya nggak sempat masak, pengen makan di warung-warung pinggir jalan, itu dipersilakan. Itu yang dikatakan dengan sahur on the road. Tapi sahur on the road yang dilarang adalah kegiatan aktivitas konvoy kendaraan yang biasanya dilakukan, mohon maaf, oleh rekan-rekan teman-teman komunitas.
komunitas A, komunitas B, biasanya konvoy-konvoy keliling-keliling. Nah ini sangat rentan sekali terjadinya gesekan antar kelompok satu dengan yang lainnya. Kemudian aktivitas sahur on the road, yakni acara kumpul-kumpul, kerumun-kerumunan yang banyak kami temukan selama memasuki hari itu berapa hari ya? Selama 6 hari berturut-turut kita lakukan pemantauan, evaluasi, faktanya memang seperti itu. Jadi anak-anak kita yang masih di bawah umur, ya istilahnya masih kelas-kelas sekolah SMP, SMA, ini berkumpul-kumpul, faktanya bukan sahur on the road, kenapa? Karena tidak ada persiapan untuk makannya. Nah ini yang kami temukan di lapangan, terus juga termasuk juga aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi dapat kami jelaskan di sini bahwa fenomena sahur on the road atau SOTR yang dilarang adalah kegiatan konvoy-konvoy yang katanya mau membagikan makan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Tapi faktanya jarang sekali dibutuhkan. Oleh karenanya kami menyarankan pelaksanaan sahur on the road silakan mungkin dikemas dengan cara yang lebih elegan, lebih baik. Kemudian sekiranya saudara-saudara ingin bersedekah, ya, ingin bersedekah di bulan suci Ramadan, ya tentunya bisa dikemas atau diganti dengan acara yang ataupun dengan kegiatan yang lebih bagus atau lebih baik lagi. Contohnya mungkin bisa dibagikan untuk buka bersama atau dibagikan dalam bentuk natura yang bisa digunakan oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk bisa memasak besok pagi misalnya. Ini mungkin lebih apa ya? Lebih elegan lah, kita bisa menghindarkan potensi-potensi gesekan yang terjadi. Kami ingin melaporkan kepada Bapak Wali Kota, Pak Ketua, dan kita semua, setelah 6 hari kita berpuasa, kita berupaya semaksimal mungkin. Berbagai tahapan kegiatan kepolisian atas dukungan pemerintah daerah dalam ini pemerintah Kota Tangerang, DPRD Kota Tangerang yang support kami. Upaya-upaya yang kita lakukan mulai dari tahapan preemptif, tahapan sosialisasi, himbauan melalui teman-teman media sudah kita lakukan. Setelah itu tahapan berikutnya adalah tahapan preventive strike. Ya, kita melakukan penggelaran kekuatan secara masif. Tidak kurang dari 250 personil digelar di seluruh kota Tangerang, tidak kurang dari 35 pos pantau yang kita sebar untuk memantau aktivitas masyarakat secara umum, memangkas ruang gerak para pelaku kejahatan, termasuk juga aktivitas-aktivitas potensi-potensi terjadinya gesekan. Mulai dari pukul 00 sampai dengan 05.30 personel yang ditempatkan di lapangan. Yang terakhir adalah tahapan penegakan hukum. Namun sangat disayangkan Pak Wali Kota, Pak Ketua, semalam ada kejadian yang memprihatinkan. Jadi kejadian yang sudah seringkali menjadi perhatian kita bersama. Kita sangat menyayangkan, tapi terus berulang. Ya, semalam ada kejadian lagi, adik-adik kita yang membuat konten-konten menahan truk, akhirnya kecelakaan, luka-luka karena masih dirawat. Kejadian jam 1. Kemudian menjelang sahur jam 4 ada lagi gesekan di wilayah Cipondo, korban 1 orang. Ini yang kami maksudkan bahwa upaya yang dilakukan itu adalah upaya untuk meminimalisir, membatasi ruang gerak dari para pelaku-pelaku, yang membatasi ruang gerak siapapun mereka, yang mau dari komunitas, kelompok anak-anak. Ini tentunya dibutuhkan peran serta kita semua, pemerintah daerah, kemudian DPRD, kemudian kepolisian, tentunya perlu didukung oleh masyarakat juga. Ya, masyarakat ikut berperan aktif, memantau, mengawasi, sehingga kita tidak menunggu sampai terjadi, tapi sebelum terjadi sudah kita pantau, sudah kita lakukan.
Untuk itu sebagai gambaran awal Bamus terkait dengan situasi di Kota Tangerang dan apa yang telah kita lakukan untuk menjaga sehingga tatanan kehidupan bermasyarakat terlebih di bulan puasa ini berjalan dengan sejuk, berjalan dengan damai. Saudara kita yang muslim yang melaksanakan puasa bisa lebih nikmat, lebih khusyuk, dan tentunya ini harapan kita bersama. Kapolres tadi dengan 250 personel kepala, 35 titik pantau itu sudah memang menjadi Polres untuk menciptakan suasana yang kondusif. Namun setiatu kampung menerima bakal dari majelis taklim Allah. Namun seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi, bukan hanya kepolisian, bukan hanya aparat yang bisa menciptakan kekondisian di tengah masyarakat atau di tengah kondisi kita semua. Peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam kaitan hal ini, terutama juga pemerintah Kota Tangerang. Di mana memang kita lihat korban daripada kegiatan-kegiatan yang tidak menyenangkan ini adalah anak-anak di bawah umur ataupun anak-anak pelajar yang tadi Bapak Kapolres sampaikan, membuat konten sejak berat itu sudah banyak sekali korbannya, bukan hanya di tempat kita saja. Tetapi walaupun tadi disampaikan tidak sampai meninggal dunia, hanya luka-luka, tapi hal ini sangat tidak kita inginkan. Peran orang tua di kaitan sikap ataupun kegiatan anak-anaknya sangat perlu diperhatikan. Dalam hal ini mungkin pemerintah Kota Tangerang melalui dinas pendidikan bisa lebih menyampaikan terkait hal tersebut. Untuk itu kami persilakan Bapak Wali Kota Tangerang untuk bisa memberikan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kapolres. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Pak Kapolres, Pak Ketua PNJ, yang saya hormati, Bamus, lingkungan kantor, dan juga rekan-rekan OTG, dan rekan-rekan media semua. Jadi kita langsung aja ya, alhamdulillah kita udah hari ke-6 menjalankan ibadah puasa. Tentunya kami pemerintah daerah dengan dukungan dari Polres Metro Tangerang dan juga DPRD Kota Tangerang pengen semua yang ada di Kota Tangerang bisa berjalan secara harmonis. Dengan dukungan semua pihak, aparat menjadi terjun. Pak Kapolres bahkan jauh sebelum puasa ya, udah bikin apel kita menunjukkan, mempersiapkan semua yang bisa kita lakukan dalam rangka menunjukkan kepada masyarakat bahwa semua personil kita kerahkan untuk kepentingan masyarakat. Apalagi keamanan, ketertiban masyarakat ini seharusnya menjadi sebuah keniscayaan. Hanya saja ya, mewujudkan Kamtipmas ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Begitu juga pemerintah daerah, DPRD, teman-teman media. Kita pemerintah kota sebenarnya sudah sebelum COVID rasanya Pak Jamal ya, kita bikin program bahwa tugas mendidik ini bukan hanya tugas sekolah, tapi juga termasuk orang tua. Makanya setiap Sabtu itu saya wajibin tuh kepala sekolah ngajar. Siapa yang diajar? Orang tuanya. Jadi yang namanya sekolah itu bukan cuma penitipan anak. Sekolah adalah menjadi sebuah wadah untuk melakukan proses pendidikan. Yang terpenting juga peran serta orang tua. Makanya setiap Sabtu itu ada kegiatan namanya Smart Parenting. Nah, hanya saja kalau dari apa yang disampaikan tadi Pak Kapolres, kasus demi kasus yang terjadi belakangan ini memang nggak terjadi di Indonesia, nggak terjadi di Kota Tangerang, tapi terjadi juga di beberapa belahan kota di Indonesia. Bahkan yang kemarin apa yang kita ikut prihatin juga sampai Jogja, hashtagnya apakah Jogja masih aman? Apa namanya kritik apa ya? Gitu ya. Nah itu yang artinya kita ini sebagai pemangku kebijakan harus terus menyesuaikan. Ternyata sebenarnya anak-anak ini kreatif, termasuk kalau ceritanya Pak Kapolres itu, bahkan sajam-sajamnya itu mereka buat sendiri dan dijual di antara mereka. Sebenarnya kalau begini bisa jadi produk UMKM khas Kota Tangerang. Ini harus dipikir aja tuh, juga dibuatkan Kota Tangerang. Itu sesuatu yang positif. Nah masalahnya adalah ya, kenapa, apakah ini istilahnya kenakalan, apakah ini justru kalau
jatuh, bawah gear, pokoknya pengalaman pribadi bawah gear atau ngomong gimana Bang Bos ya. Nah, inilah kondisi realita yang kita hadapi bersama. Kalau menurut saya, mereka punya apa ya? Punya sering membuat tantangan tersendiri. Ya. Bikin masalahnya kebanyakan terjadi di sosial media. Nah, pemerintah bisa nggak mengendalikan itu semua? Bisa. Pemerintah bisa nggak memantau itu semua? Bisa. Sekarang teknologi memungkinkan, ya, begitu. Sekarang yang nyadap ini kan ada KPK, ada Intel dan sebagainya. Tapi khususnya buat masalah-masalah kriminalitas, korupsi, terorisme, pemerintah bisa aja kita lempar wacana, oke kalau itu semua dalam rangka membentuk masyarakat yang kamtipmas, semua kita sadar. Ada yang bahasa COD, wah curiga ini. Ada yang bahasanya perang sarung, curiga ini. Tapi kan ini masalahnya juga masalah kerahasiaan pribadi, privasi. Nah, itu berbenturan juga, begitu. Nah, selama itu belum dilakukan, apa yang bisa kita lakukan bersama? Polisian, dinas pendidikan, ya. Ini saya udah minta dinas pendidikan melakukan penjajakan. Bagaimana kita membangun komitmen bersama. Termasuk saya lempar wacana, saya bilang tuh pokoknya kalau ada SMP negeri yang tawuran, kepala sekolahnya bisa saya copot. Kenapa? Karena dia cuma ngurusin satu sekolah. Satu sekolah paling berapa sih? 1000 siswa. Nah kita ngurusin sekota. Kalau nggak sama-sama kita pantau, kita awasi, bagaimana kita bisa mengendalikan jumlah usia pelajar yang terjebak di dalam tawuran, begitu. Ya. Nah, makanya program semua yang swasta gimana? Bisa aja. Dan kan kita masih bantuan tuh, ada Bogda, ya kan? Bisa aja Bogdanya kita pending, begitu. Ya. Kenapa? Karena sekarang ini pemerintah senakal apapun anak itu, sekarang kebijakannya adalah tidak boleh lagi dikeluarkan. Zaman dulu kita SMP, zaman dulu kita SMA, kalau Bandung kan kita takut dikeluarin sekolah, gitu kan? Tapi sekarang nggak boleh. Dan itu memang tugas tanggung jawab kita. Karena bagaimanapun juga seburuk apapun, ya, dia adalah masa depan kita. Nah, maka dinas pendidikan sekarang mempersiapkan program-program yang lebih intens lagi, ngasih kesibukan pelajar, kasih PR, supaya mereka nggak mikirin yang macam-macam. Makanya kenapa selalu penduduk ini dilakukan? Pertanyaannya masalah atau kurang kebanyakan mudorotnya gitu. Jadi makanya menarik kemarin ketika Pak Ketua Dewan, ya, beliau menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat, diskusi sama kita, Pak, kayaknya perlu kita tanamkan lebih bagaimana nilai-nilai Pancasila. Karena kita memang masyarakat sosial, kita senang berkelompok, gitu kan. Nah, tapi di tengah perbedaan kelompok-kelompok masyarakat, lepas dari agama, budaya, latar belakang dan lain sebagainya, kan yang terjadi sekarang kan karena komunitas-komunitas. Harusnya kita punya semangat satu, semangat kesatuan dan kesatuan. Bagaimana juga, oh ya lo anak SMA Solo, ini anak SMA sini. Iya, kita sama-sama anak Tangerang, makanya diuji. Kalau bicara, oh ini anak Jakarta, datang sini, dia terima aja sebagai teman juga. Nah, makanya persaudaraan-persaudaraan ini yang mungkin teman-teman media juga bisa membantu pemberitaan yang justru jangan sampai kalau ada tawuran nanti jadi trending itu. Kan coba lihat, ironis, adik-adik kita sengaja bikin kontennya apa? Dia top kuat-kuat, waduh, itu jimatnya apa tuh? Ya kan? Lah iya, Hercules saja berkurang melakukan hal itu dia udah ngakuin. Lebih canggih lagi berarti kan? Nah, makanya kita pemerintah kota juga sekarang melatih nih, bikin pelatihan konten kreatif, tapi yang positif. Begitu juga kalau media. Karena memang ya, kadang kita kalau kita ngobrol sama apa ya, konten-konten kreator, kadang mereka beranggapan bahwa masyarakat kita tuh senang sesuatu yang negatif. Jadi kalau sesuatu yang menunjukkan apa tuh crazy rich, menunjukkan kekayaan, menunjukkan ini dan itu sebenarnya enggak, ya apa ya, gaya-gaya hedonisme gitu, nggak bagus sebenarnya.
Tapi itu menjadi sebuah trending dan masyarakat sudah nonton. Kalau yang nonton aja, nggak bisa juga kurang menarik. Nah sekarang harus justru kita semua pemangku kepentingan melihat problema sosial seperti ini, ya kita juga harus membantu mengarahkan. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat kita bisa berada di garda terdepan dalam mengendalikan petaka ini. Tadi kamu sebelumnya orang tuanya kata mikirin apa ya? Kenyataannya enggak. Gitu. Kenyataannya lah orang dia mungkin paniknya, mau sholat subuh di masjid, gitu kan? Ya kemarin yang baru pas mau kejadian perang kaburnya sama masjid tuh, cuma anggap aja kalau kita di masjid sama Pak Kapolres sama Camat Karawaci juga laporan sama saya begitu ya. Nah jadi makanya tentu ini menjadi sebuah bahan diskusi buat kita bagaimana kita bisa sama-sama membentuk masyarakat Kota Tangerang yang harmoni, yang dinamis. Ya. Karena kalau kita lihat masalah-masalah apa yang disampaikan Pak Kapolres, orang nggak ada masalah sih. Nggak ada ceritanya, gue tersinggung sama kita ribut itu nggak ada ya omongannya, yuk kita ribut yuk, nggak ada. Kalau dulu kan saya lihat nih, apa yang lihat itu kan tersinggung enggak kan, gitu. Jadi ada problematika sosial yang memang kita perlu kita perlu diskusi lebih jauh sehingga kita semua pemerintah bersama masyarakat benar-benar bisa menjadi solusi dalam menangani masalah remaja yang sekarang seolah jadi trending. Rasanya itu nanti kita diskusi lebih jauh, Kamus. Ya, kita dengerin juga nih dari abangnya kita Ketua Dewan. Ya, mereka sudah mempersiapkan bicara inisiatif ya, kata ya. Yang saya pikir itu nanti kita bisa lakukan bagaimana kita bisa mengendalikan. Karena kalau kita lihat pelajaran-pelajaran kita, kalau yang rekam dia sikapnya baik, keluarganya baik, itu rata-rata nggak punya masalah. Rata-rata anak-anak yang bermasalah itu memang punya masalah di keluarga. Begitu ya. Nah itu juga sudah jadi bahan evaluasi kita. Makanya sekarang kita juga melalui program BP3 kali bikin konseling, sekolah-sekolah juga saya minta BP-nya bikin konseling. Dan bahkan sekarang itu kemarin kita udah terapin ya Pak itu, pokoknya teman-temannya kalau ada yang tahu, teman-teman yang mau ribut mau tahu segera lapor. Yang nggak usah pakai nama, nggak usah pakai apa gitu, supaya bisa segera kita sikapin gitu, sebelum kejadian. Itu mungkin demikian. Terima kasih Pak. Baik, fenomena sosial di tengah masyarakat memang menjadi hal yang luar biasa. Beda zaman, beda masa, beda orang ya. Zaman dulu saya masih STM, saya lulusan STM pendidikan. Dulu nggak pernah saya kayak gitu. Saya kalau misalnya kayak kata Wali tadi, lihat-lihatan, dulu lihatin gua, dulu naksir sama gua, jadian yuk. Ada gitu aja kita nggak pakai ribut kan. Zaman sekarang satu isi apa? Game, isi batu. Zaman kita dulu kita isi lontong, pisau, habis buka. Ini jadi bermanfaat gitu. Baik selanjutnya, nah ini kalau kita Bapak Ketua DPRD Bang Gatot Wibowo. Jadi tadi kayaknya udah gemes ya pengen nyampein apa satu legislatif. Baik, Bapak Gatot silakan. Baik, terima kasih Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua. Pak Kapolres yang saya hormati, Pak Wali Kota, kawan-kawan pekerja, dan seluruh hadirin. Ini saya apresiasi kegiatan sore hari ini luar biasa. Ini memancing kita untuk melakukan kegiatan yang positif dalam mengisi bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat pemuda-pemuda di Kota Tangerang. Tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan tentang latar belakang kenapa SOTN dilarang. Manfaat dan mudah-mudahan dari Pak Wali Kota juga sudah menyampaikan memang kondisi hari ini yang berbeda. Mungkin seperti apa kata Kamus tadi, kalau kata Kamus kita main kelihatan besoknya dia. Tapi hari ini lihat-lihatan COD, wassalamualaikum. Jadi dia bakal bersinar lagi kan. Ini yang memang agak berbeda. Nah, berangkat dari itu tindakan kriminal yang hari ini trennya ngetren di anak-anak muda ya, secara pemuda, anak pelajar, ini akhirnya mendorong kita DPRD Kota Tangerang
untuk mengusulkan pembahasan rancangan peraturan daerah inisiatif tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, dan yang kedua usulan peraturan pendidikan tentang penyelenggaraan pesantren. Ini sebenarnya yang kita lihat kondisional di wilayah kita. Beberapa kali diskusi dengan Pak Kapolres, dengan Pak Wali Kota, ternyata memang terjadi pergeseran moral yang luar biasa di kita. Dan tadi Pak Wali sudah menyampaikan bukan hanya Kota Tangerang, bahkan di beberapa kota besar lainnya. Bahkan saya berharap nanti juga ada reward dan punishment, tapi Pak Wali sudah menyampaikan bila mana nanti terjadi tawuran, punishmentnya bukan hanya untuk pelajar, tapi untuk kepala sekolah akan diberikan punishment. Ini untuk ada kepala dinasnya dicatat ya, takutnya nanti lupa lagi. Saya berharap ini ada untuk memotivasi kita pendidikan atau pendidik ini untuk lebih memantau anak-anak didiknya. Walaupun sebenarnya persoalan pendidikan bukan hanya beban para pengajar, tapi juga menjadi beban orang tua dan lingkungan. Karena lingkungan yang baik insya Allah itu menghasilkan generasi-generasi yang baik. Lingkungan yang kurang baik memang itu bisa mendorong anak-anak akhirnya jadi pelatih yang kurang baik. Menyampaikan ya ternyata medsos bukan hanya berdampak positif, tapi bisa lebih pada berdampak negatif. Bisa jadi COD. Teknologi ini bagus mendekatkan kita, menjauhkan yang dekat, tapi juga kalau tidak dipantau dengan baik dalam penggunaan medsos ini akhirnya melahirkan kegiatan-kegiatan yang negatif. Dan mumpung juga saya ingat tidak ada kepala dinas pendidikan, mungkin ke depan saya sarankan agar guru juga rutin melakukan kajian HP ke siswa-siswi. Cek sekali-kali ada apa di HP anak-anak itu. Kita sih berharap tidak ada yang aneh, tapi dengan semangat pencegahan ini bisa meminimalisir potensi-potensi negatif. Pak Kapolres sudah menyampaikan tawurannya bukan hanya antara STM dan kamus. Kalau ini zaman dulu zaman kamus anak STM dan STM biasa itu. Tapi ini anak MTS dan MTS memang itu luar biasa. Kita kaget, bingung bisa kaget semua dulu baru hari bisa bergerak antara MTS tawuran dan bisa melahirkan korban jiwa. Senjata tajam yang luar biasa. Dan ini memang menjadi catatan yang penting ya. Kita sebagai pemangku publik ini harus bisa mengantisipasi hal-hal ini agar tidak terjadi. Dan makanya kedua kita juga berusulan tentang usulan berbeda dengan penyelenggaraan pesantren. Kenapa? Yang pertama kita melihat implementasi pesantren sebagai lembaga dakwah. Dalam arti kata pesantren berperan penting dalam melakukan suatu aktivitas menunjukkan kesadaran beragama atau melaksanakan ajaran-ajaran agama secara konsisten sebagai bentuk, sehingga dalam hal ini masyarakat dapat memiliki pedoman hidup dalam aspek keagamaan yang mempengaruhi sikap dan aktivitasnya. Dan ikhtiar hari ini yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka melarang SOTR ini sebagai upaya sebenarnya untuk meminimalisir potensi kejahatan. Bahkan kalau tidak salah beberapa hari lalu Pak Kapolres sudah menyampaikan kita bisa menggunakan orang yang pengen melakukan sawapan bagi-bagi dan orang yang cuma pengen kuliah nggak di rumah bawa nasinya cuma berapa, yang ikut rombongannya ratusan. Karena kita juga harus menggunakan ini ya, akal sehat. Kita tidak melarang saudara-saudara kita yang ingin melakukan kegiatan ibadah, melakukan kegiatan sosial, memberikan santunan kepada saudara-saudara kita. Tapi niat yang baik itu juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Kalau Pak Kapolres nama maunya segala sesuatu kembali kepada niatnya, ketika kita punya niat yang baik, insya Allah semuanya kita bisa lakukan dengan baik. Jadi tidak perlu harus melakukan kerumunan orang. Namun saja datang ke panti asuhan, ke panti jompo, ke musola, ke masjid, bagikan itu makanan dan keluar dalam loro-loro di tengah jalan yang akhirnya mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya. Dan ini bisa memancing yang tadi Pak Kamus juga sampaikan, bisa memancing akhirnya orang saling tersinggung, ke depannya janjian COD, nanti ketemu di titik yang lain. Kami apresiasi buat Pak Kapolres Kota Tangerang beserta jajarannya telah terus berupaya melakukan pencegahan secara ini. Mudah-mudahan dengan ikhtiar dari kepolisian dan Pak Wali Kota, potensi Kaptipmas di Kota Tangerang ini terus bisa dijaga secara kondusif. Itu yang bisa saya sampaikan. Rekan-rekan semua wartawan yang luar biasa untuk kita semua. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Dan sebelum kita memasuki